Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan mengevaluasi tentang web microskill dan juga web Mika, yang dimana terdiri dari siapa sih pengguna sistem informasi yang ada di web Mika dan juga microskill. Yang kedua itu ada sebenarnya ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di web Mika dan juga microskill. Habis itu ada hardware dan software apa saja sih yang bisa dipakai untuk mengakses web di web Mika dan juga microskill. Habis itu ada juga bagaimana sih sebenarnya akses keamanan sistem informasi di Webmika dan juga Microskill. Habis itu ada bagaimana sih privasi pengguna dilihat dari proses pengamanan data pengguna di dalam sistem. Dan juga ada data-data seperti apa saja sih yang disimpan dan juga diproses di dalam sistem informasi di Webmika dan juga Microskill. Dan yang terakhir adalah bagaimana keterkaitan antar fitur dan juga halaman di sistem informasi di Webmika dan Microskill. Nah, untuk pertama kali kita harus tahu dulu siapa yang menggunakan sistem informasi di Webmika ini. Untuk Webmika ini sebenarnya tidak semua orang bisa mengakses karena kita membutuhkan password sama ID-nya. Nah, untuk yang bisa akses itu hanya mahasiswa, dosen, ataupun pegawai. Dan juga bisa mungkin alumni microskill, karena kan alumni microskill berarti kan dulunya juga mahasiswa. Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa di sini kita bisa mengakses kayak misalnya KRS, atau enggak kayak KTM dan lain-lainnya. Kalau untuk dosen atau pegawai itu nah kayak gini tampilannya di sini. Jadi dosen mungkin untuk ambil absensi atau apa gitu. Kalau pegawai ya kayak input input KRS atau dan sebagainya. Nah, karena web microskill ini adalah web umum, jadi semua orang itu bisa mengaksesnya, bahkan orang luar dari microskill sekalipun. Kalau yang tadi Mika kan itu hanya beberapa orang, maksudnya kayak yang di dalam microskill, wilayah microskill itu yang hanya bisa mengakses. Kalau yang microskill web ini umum, bisa diakses oleh semua orang. Pada umumnya kalau untuk hardware dan software yang digunakan itu hardware dan software yang digunakan pada microskill web sama webmika itu sebenarnya sama. Yaitu bisa lewat komputer atau ke laptop atau juga handphone. Itu tuh kalau hardware-nya. Kalau software-nya itu bisa dari web. Contoh webnya misalnya kayak dari Google atau enggak dari Firefox dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya untuk fitur-fitur itu yang ada di webmika ini sebenarnya banyak ya. Kayak misalnya di Jawa Perkuliahan ini kita bisa nampak apa-apa saja yang ada di Jawa hari ini. Contohnya di sini ada pengantar akuntansi, pertemuan keberapa, gurunya siapa. Ada juga absensi di sini. Habis itu ada juga berita-berita. Ada juga di sini profil yang dimana isi apa aja data diri kita. Yaitu beberapa fitur dari web Mika ini. Habis itu lanjut. Nah, kalau misalnya untuk fitur-fitur di microskill itu juga ada banyak. Contohnya di tentang ini kita bisa tahu kayak sejarah-sejarah apa-apa aja yang ada di microskill, sejarahnya. Habis itu di akademi ini ada apa-apa aja yang misalnya ini ada apa-apa aja jurusan yang ada di microskill. Habis itu fasilitas dan lain-lainnya gimana. Habis itu alumni yang dari microskill itu kayak mana. Habis itu kita juga bisa cari karir dari sini. Jadi itu beberapa fitur di microskill ini. Bab 2 yaitu keamanan sistem informasi. Jadi gimana sih akses keamanan sistem informasi yang ada di dalam Webmika? Sebelum kita dapat mengakses fitur-fitur di dalamnya, kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Jadi karena status kita saat ini mahasiswa, jadi kita dapat memilih opsi masuk sebagai mahasiswa. Setelah itu tampilannya bakal seperti ini. Jadi kita dapat melakukan login dan dengan menginput username dan password. Username itu didapat dari kita saat mendaftar ke microskill dan akan diberikan oleh pihak microskillnya. Untuk password sendiri itu custom. Lalu bagaimana jika Anda lupa password? Anda dapat mengubah password Anda dengan menekan tombol lupa password yang ada di bawah tombol login. Lalu akan diarahkan ke web miso dan diberikan instruksi cara mengganti password tersebut. Lalu untuk web Mika ini menggunakan sistem keamanan layer security, di mana jika saat Anda sudah berhasil melakukan login dengan password yang benar,
Jika alamat IP Anda tidak dikenali, maka si Mika ini bakal mendeteksi dan menanyakan verifikasi kode yang bakal dikirimkan ke SMS. Jadi SMS ini bakal dikirim ke nomor yang sudah kita daftarkan di dalam Mika. Selanjutnya, web microskill. Web microskill ini bersifat publik. Jadi siapa saja yang terhubung ke internet dapat mengakses website tersebut. Jadi website ini digunakan orang-orang untuk mencari informasi-informasi tentang microskill. Dapat berupa akademik maupun melakukan pendaftaran dari website ini langsung. Jadi website ini dirancang agar memudahkan orang lain maupun calon mahasiswa untuk mencari tahu tentang apa-apa saja yang ada di dalam microskill. Selanjutnya di dalam akuntabilitas korporat dan individu terdapat website Mika Microskill. Pada website Mika Microskill ini keamanan sangat penting, di mana mewajibkan seluruh usernya untuk melakukan login dengan memasukkan nomor induk mahasiswa atau NIM serta password pribadi. Jadi selama password tidak ketahuan akan tetap aman. Selanjutnya ada akuntabilitas korporat dan individu. Pertama-tama kita akan membahas tentang yang website microskill. Website microskill sebenarnya dapat diakses oleh semua orang, menyediakan informasi mengenai kampus serta berbagai kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Informasi yang disediakan mencakup berbagai aspek terkait akademik, layanan kampus, berita, serta kegiatan lainnya. Namun terdapat pula fitur eksklusif yang memerlukan akses terbatas melalui proses login. Tapi di sini sedang error, jadi tidak bisa diperlihatkan. Login ini hanya bisa dilakukan untuk mahasiswa yang telah mendaftar. Nah, kalau untuk data-data yang disimpan dan diproses di dalam sistem informasi di Webmika ini sebenarnya ada banyak ya. Contohnya di kartu rencana studi ini, saya ambil kartu rencana studi saya. Jadi di dalam ini ada beberapa data. Kan sebenarnya kan yang ditampilin di sini kan informasi. Cuman informasi ini terbentuk kan dari data-data kan. Nah, data-data di sini misalnya ada data nih, namanya data prodi. Habis itu ada data tahun ajaran, habis itu data semester, habis itu data mahasiswa, data mata kuliahnya apa, habis itu data jadwal perkuliahannya kapan, habis itu ada data ruangan juga di mana itunya, ngajarnya gimana. Saya akan membahas di bab 5 yaitu jaringan. Jadi jaringan adalah keterkaitan antara tulisan atau tombol di suatu halaman yang bisa diklik dan akan diarahkan ke halaman yang lain. Contohnya itu di sini. Misalnya ini kan tampilan awal Webmika di link ini. Nah, jika kita klik mahasiswa, lalu masukkan akun, baru login. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, itu adalah contoh dari jaringan. Ini adalah tampilan awal ketika kalian login. Kalian akan diarahkan ke menu dashboard ini. Nah, jika kalian klik profil, nah itu juga akan diarahkan ke tampilan lain. Sama seperti absensi, kartu rencana studi, nilai, pengajuan, polling, berita, tugas akhir, informasi. Itu merupakan jaringan. Jadi setiap kali kalian klik suatu tulisan atau menu dan diarahkan ke tempat yang lain, itu adalah jaringan. Oke, yang kedua adalah webnya microskill. Nah, ini adalah tampilan dari web microskill. Tampilan awal ketika kalian login di microskill.ac.id, kalian akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, di sini ada 5 menu yang bisa diklik dan akan diarahkan ke tempat yang lain. Di sini juga pusat bantuan juga dapat diklik, ini juga dapat diklik. Oke.
Terus di daftar sekarang ini juga dapat diklik dan akan diarahkan ke tempat yang lain. Berbeda dengan yang di Mika ya, dia nggak ada diarahkan ke page yang lain. Mungkin ada tapi sedikit. Tapi kalau di Microskill ini dia misalnya kalian klik daftar sekarang dia ya, dengan link yang berbeda. Tapi ini error guys. Nah, ini mungkin lagi error ya. Nah, ini juga kalian bisa cari program studi di sini. Kita klik bisnis, kita klik magister. Ketika kalian klik cari program studi, dia akan diarahkan ke tampilan yang lain. Nah, ini termasuk jaringan. Oke, yang lain ini juga termasuk jaringan. Ketika kalian klik daftar, nah, sepertinya sedang ada error. Jadi intinya kalau dia berubah tampilan, itu adalah jaringan. Nah, terus ketika scroll lagi, ini ada selengkapnya. Selengkapnya ini adalah jaringan juga. Dia akan mengarahkan ke tampilan lain. Ini juga dapat diklik di bagian bawah. Juga. Dan di web microskill ini ketika kalian klik yang fakultas bisnis, itu berbeda sendiri webnya dengan yang microskill.ac.id ini. Dia akan diarahkan ke sbs.microskill.ac.id dan itu juga merupakan jaringan. Oke, segitu aja tentang jaringan, contoh jaringan dan pengertian jaringan. Selengkapnya dapat dilihat di Word kami. Terima kasih.